Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya ingin melakukan diseminasi atau pengimbasan dari modul 1.4 yang judulnya itu adalah budaya positif, di mana ini adalah akhir serangkaian modul 1 dari modul 1.1 dan terakhir ini adalah modul 1.4. Dan kami calon guru penggerak diwajibkan untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru tentang budaya positif yang harusnya dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, saya akan memperkenalkan di sini ada fasilitator kami, yaitu Ibu Trilita Apriani. Kemudian ada pengajar praktik kami, Bapak Muluk, dan saya sendiri calon guru penggerak Kabupaten Kali itu Melasari. Nah, apa pengajar praktik ini biasanya mereka setiap beberapa bulan sekali datang ke sekolah untuk melakukan pendampingan individu. Apa kemajuan yang sudah kami lakukan di dalam lingkup sekolah itu, apa perubahan yang sudah kami bawa untuk mengembangkan hal-hal baik yang ada di dalam sekolah. Nah, ini adalah modul budaya positif. Lanjut. Di sini ada kegiatan cobalah buka. Nah, berarti seharusnya ini adalah berpasangan. Ibu boleh berpasangan dengan ibu sebelahnya, ibu kepala sekolah boleh berpasangan dengan ibu yang belakang, dan ibu Sri boleh dengan Pak Sapuan. Jadi caranya ada orang A dan orang B. Tugas orang A adalah mengepalkan satu tangan dan bayangkan di dalam tangan itu adalah ada sebuah harta yang sangat berharga bagi orang A, tadi. Kemudian tugas orang B adalah membujuk orang A untuk membuka kepalan tangan yang ada di genggaman tangan A. Dia mau nggak membukanya dengan cara apapun, boleh dengan membujuk, menghardik, atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Setelah kegiatan itu kita lakukan, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing individu. Boleh, silakan Ibu untuk mempraktekannya, Pak Samuan. Aku yang tentang ya. Boleh. Ibu yang merayu waktu. Yang berharga bagi dirinya dan orang B berusaha itu merayu, membujuk agar dia mau membuka kepalan. Orangnya mau atau tidak mau membuka? Ibu. Rahasia. Boleh berbagi satu ya. Boleh sambil menggelitik. Oke, kalau
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ucapnya habis. Apakah ada yang berhasil? Ternyata tidak ada. Sekarang silakan kita lihat pertanyaan pertama. Apakah Anda A atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah orang yang mengepal tangan mau membuka kepalan tangannya? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Rahasia. Rahasia. Ya. Boleh. Ada yang lain? Karena ada sesuatu di dalam gumpalan tangan. Oke, karena ada sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang mengepal tangannya. Yang kedua, apakah atau A, Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa apa alasan Anda A atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi udah. Nah, yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Iya, benar sekali, diri sendiri. Nah, mulai dari sinilah materi ini akan kita lakukan lebih jauh ke sana, sebab kontrol itu adalah berada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ingin dikontrol oleh orang lain, ataukah kita bisa mengontrol diri kita sendiri? Seperti itu. Sebelum masuk ke budaya positif, di sini ada seorang psikiater dan pendidik, William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian ada berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol di sini bukan kontrol yang berada di luar dunia pendidikan, tapi yang maksudnya itu ada di dalam sekolah. Yang pertama adalah yang harus diluruskan, guru mengontrol murid. Dalam benak kita seorang guru, kita itu karena kita memiliki tahta tertinggi di antara siswa-siswa kita, jadi kita bisa mengontrol mereka sesuai dengan hati kita. Kamu nggak mau mengerjakan tugas, kamu harus seperti ini. Padahal menurut si William tadi, guru sebetulnya maka tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harusnya ada dorongan tersendiri di dalam diri murid agar ia mau melakukan sesuatu itu, bukan karena paksaan. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa? Misalnya bujukan atau nasihat. Jika kita terlalu sering memberi dia bujukan atau nasihat, anak ini menjadi anak yang tidak mandiri. Dia selalu bergantung kepada guru. Nantilah nunggu guru itu ngasih apa nasihat apa ya, baru dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kritikan. Kadang-kadang kita itu mengkritik siswa terlalu keras. Saya pun seperti itu waktu sebelum menjadi seorang CGP. Apalagi saya berada di suatu dusun yang menurut saya orang-orangnya itu sifatnya keras. Jadi mereka ini kalau tidak dikerasin tidak bergerak. Ternyata saat saya nyemplung ke CGP, hal itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengkritik, pertama-tama kita harus menggunakan kata-kata yang tidak menjatuhkan agar dia bisa termotivasi. Kemudian kritikannya harus membangun. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal setiap orang itu mempunyai hak seperti itu, dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk
menyesuaikan kehendak hati kita. Nah, di sini ada juga menurut Stephen, kita harus berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol yang seperti apa? Begini, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Berarti kalau kita ingin mengubah orang lain, kita harus berubah dulu kan, agar orang lain mau tergerak. Nah, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kerangka acuannya itu seperti apa? Bagaimana cara kita itu melihat dunia? Dunia ini luas, setiap orang punya pemikiran masing-masing, setiap orang punya pendirian masing-masing, dan kita itu tidak boleh dia harus seperti saya, tidak. Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing seperti itu. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang ada di dunia ini. Jadi dunia itu luas. Nah, di sini ini stimulus respon ke teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda, beda satu dengan orang lain. Semua orang melihat hal yang sama, tentu saja ini tidak mungkin. Misalkan kita melihat ada orang menebang pohon, pasti setiap orang itu pemikirannya tentang menebang pohon itu beda-beda. Mungkin kasarnya cara dia memegang pohon, atau ada orang lain lagi, itu sudah benar. Kita sesuai dengan cara pandang kita masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan mereka itu sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 3 ditambah 3, 6. Salah, seharusnya 5 tambah 1. Padahal semuanya tujuannya sama, yaitu 6. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, tapi intinya bagaimana cara kita bisa memahami perbedaan itu agar bisa menciptakan disiplin positif. Nah, nih lanjutnya. Ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Boleh yang ingin mengajukan jawaban. Disiplin adalah harus bertemu bisa. Apa ya? Sapuan, apa tuh disiplin? Menurut pendapat Pak Sapuan. Pokoknya di sini setiap orang bebas berpendapat, tidak ada benar atau salah, karena kita di awal tadi sudah bilang bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Membuat perubahan diri supaya lebih baik lagi. Oke, membuat perubahan diri. Ya, nah di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ini sudah dipelajari tadi di depan, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini kan disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan kita biasanya agar orang itu patuh, kita membuat dia tidak nyaman, misalnya memberikan hukuman segala macam. Padahal ada solusi lain yang seharusnya bisa kita lakukan. Nah, menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kita nggak bisa disiplin, ya. Kita susah untuk mendisiplinkan diri. Otomatis ada seorang yang berada di atas kita untuk mendisiplinkan kita. Misalkan kita sebagai guru, katanya telat terus pasti kan ada kepala sekolah yang memberitahu kita seharusnya jangan datang terlambat lagi. Tapi pendekatannya itu bukan dengan memberi hukuman atau apa, dengan pendekatan positif tadi. Harus dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu guru dan kepala sekolah sama-sama merasa nyaman, tidak ada yang tersakiti antara satu dengan yang lain. Karena di dalam sekolah ini kan kita satu kesatuan. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itulah kenapa kita jauh tertinggal sebenarnya di antara sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, karena disiplinnya itu yang agak kurang. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Padahal sebaiknya itu kita harus ada motivasi dari dalam diri, bukan karena datang karena dimengerti sekolah itu datang dia dilihat orang itu datangnya begitu terus itu bukan kayak gitu, tapi karena kita ingin diri kita itu lebih baik dari kemarin. Percayalah bahwa kita itu seharusnya menjadi tidak bersaing dengan siapapun kecuali dengan diri kita yang kemarin. Nah, di sini ada motivasi yang saya bilang tadi. Menurut Pianegos dalam bukunya Restructuring Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya. Anaknya dihukum, nanti gajinya dikurangi misalkan. Jadi ada penyicil juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mau jadi bagus kayak gitu, datang panggilan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang bisa harusnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Disiplin itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah, apa harus memberikan kesimpulan seperti ini. Nah, seperti itu berarti tidak motivasi internal. Kalau dua ini kan eksternal ya, karena awalnya kita nggak bisa mendisiplinkan diri, lalu kemudian memilikilah motivasi internal. Contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuki dunia. Ini mobilnya di depan sudah nggak jatuh tertimpa tangga. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu kasus yang biasa terjadi di kelas. Nah, jawablah pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ibu, tidak. Mengapa? Iya, mempermalukan bisa. Benar sekali, setuju dengan Ibu Kepala Sekolah. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Pak Seno tadi kan spontan, Iva maju, terus dia gugup, terus dia nggak bisa, terus berdiri kamu di depan kelas, pegang itu, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang lain? Konsekuensi, oke. Mengapa kita lihat sebagai hukuman ataukah konsekuensi? Mengetahui jawabannya. Nih, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi sudah direncana dan sudah disepakati. Berarti sebelumnya, nah kalau kalian nggak belajar, kalian harus berdiri ya. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, silahkan bersihkan WC. Nah, berarti kalau dia dihukum saat itu namanya konsekuensi, karena sudah disepakati oleh guru dan murid. Tapi kalau mendadak, terus tiba-tiba di gerbang sekolah kita lihat anak tidak pakai sepatu, lari lapangan, itu namanya hukuman. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti yang tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena bersifat tiba-tiba dan anak tidak tahu menahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini adalah pilihan yang paling bagus menurut modul budaya positif yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi
juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memberikan dirinya setelah bermasalah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka pakai terus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, restitusi tadi ya Bapak Ibu, misalkan seperti ini. Anak-anak itu melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung menghukum pada saat itu, tapi dilakukan pendekatan personal. Pasti ada alasan mengapa mereka bisa melakukan hal seperti itu, ataukah sebelumnya tidak belajar, atau karena tidak menyukai pelajarannya, seperti itu. Tidak langsung menyakiti hati mereka, itu yang seharusnya kita lakukan. Dan yang saya pelajari di modul budaya positif, karena selama 5 tahun mengajar di sana pun saya baru wah seperti ini ternyata, berarti selama ini salah. Dimulai dari kita membuat keyakinan atau keyakinan kelas. Ada keyakinan, bukan peraturan. Peraturan itu kan biasanya dibuat oleh pihak sekolah, kemudian mereka harus menuruti. Tapi keyakinan itu adalah kita itu ini loh, timbal balik. Misalnya sebelum awal pelajaran kita ajak wali murid untuk melakukan apa yang seharusnya sekolah kita lakukan dan apa konsekuensi yang akan didapatkan apabila tidak atau melanggar yang sudah kita yakini, seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan di dalam saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai yang tadi, kesehatan dan keselamatan itu ialah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kan kalau ada peraturan, maksudnya itu agar siswa itu paham kenapa peraturan ini dibuat seperti itu, karena di dalamnya ada keyakinan atau nilai kebajikan yang harus mereka pahami. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami apa sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa memahami tujuannya. Nah, ini adalah pembahasan baru lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita ketahui di awal, tadi kita tahu bahwa anak-anak itu melakukan kesalahan karena ada alasan tertentu.
Apa alasan mereka melakukan kesalahan? Inilah sebenarnya kebutuhan dasar seorang anak yang tidak terpenuhi. Kayak kita misalkan marah terus. Kalau kita dimarah-marah terus, apa? Ada sesuatu hal apa yang belum terpenuhi dalam diri kita seperti itu? Apakah kurang kasih sayangkah? Atau kebutuhan untuk bertahan hidupkah? Biasanya ibu-ibu ini pusing kalau udah menyangkut masalah keuangan seperti itu kan. Nanti uring-uringan kayak gitu kan. Nah, oh berarti penyebab kita melakukan uring-uringan itu adalah karena kebutuhan untuk bertahan hidup kita itu sedang bermasalah. Itulah di sini kami di mempelajari kemarin, setiap orang melakukan sesuatu hal yang negatif karena ada alasan. Alasannya itu adalah ia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya tidak terpenuhi. Apa saja itu? Ada 5. Yang ini survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Gratis, dan bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini suatu kasus yang saya juga pernah temukan di SD, di dalam kelas, saat itu di dalam kelas 5 ada anak kelas 6 itu saat jam olahraga, terus tiba-tiba dia tuh nyolong bekal kelas 3, dan kelas 3 tuh nangis, tiba-tiba nggak ngasih bukannya itu udah DKT. Karena kita belum mempelajari budaya positif, kita langsung hukum kan, bukannya besok tuh kayak gitu kan, kita marah dengan anak itu kenapa dia melakukan hal tersebut. Ternyata setelah menelusuri kesini, kami tanyakan kenapa, ada apa kamu nyolong makanan punya orang. Ternyata dia ini di rumah sarapan jarang, dikasih uang jajan tidak sama orang tuanya, karena mereka di sana kan petani karet. Jam 3 udah pergi, jadi anak itu ya udah kalau mau makan cari sendiri atau masak sendiri. Mungkin dia nggak sempat atau di saat itu tidak ada stok makanan. Akhirnya dia lapar, dia makan makanan punya orang lain seperti itu. Ini semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa seperti kita. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan keluasan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Misalkan, ya ada
kita sering ya ibu temuin di dalam sekolah kita adalah mungkin ada satu guru yang kok kayaknya nyebelin ini gurunya kenapa gitu misal. Nah pertama-tama yaitu kita lakukan pendekatan untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa sih, alasannya itu apa sih dia melakukan hal yang seperti itu kayak gitu. Lalu kemudian ternyata kalau kita setelah menemukan dia ini memenuhi kebutuhan dasarnya seperti ini, kita diskusikan secara bersama-sama apa solusi terbaik dan apa yang akan diperbaiki di kemudian hari seperti itu. Nah di sini ada pelajaran selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai individu, sebagai guru. Mari kita lihat kita berada di posisi kontrol guru yang mana. Lagi-lagi menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan menjadikan murid bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol yang depan tadi ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah menghukum. Terus yang guru pernah membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Waktu itu saya dan teman-teman saat melakukan Zoom meeting dengan fasilitator kami tadi, mereka ini bilang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi guru yang mana ya? Kami spontan jawab hukum seperti itu. Terus fasilitatornya bilang, iya sebenarnya Ibu juga dulu pernah kayak gitu, tapi semenjak kita belajar tentang kurikulum merdeka, di mana kita harus merdeka di dalam kelas dan di luar kelas, di sinilah ada penerapan disiplin positif di mana kita di dalam ruang kelas pun sebenarnya tidak boleh melakukan hukuman. Seorang penghukum, ini yang pertama ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem kepala yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah dengan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang berakhir selesai itu kamu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukum. Waktu ini ya kan selama perjalanan padahal udah ikut CGP. Waktu itu ada anak yang nyubit temennya. Saya itu refleks karena sebelumnya itu kita biasa hukuman, akhirnya kita cubit juga. Terus ya ampun, ada teori kayak gitu. Nah, jadi menurut saya saat kita ingin belajar sesuatu, nanti kita itu terdoktrin dalam diri kita sendiri bahwa kedepannya harus lebih baik. Kayak tadi kan salah, akhirnya minta maaf ya nak, sakit ya dicubit tadi, maaf ya dek, besok tidak diulangi, tapi kamu juga jangan ulangi lagi ya, seperti itu. Terus kesini semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang baik. Nah kemudian yang ada yang kedua itu memberi rasa bersalah. Di sini biasanya kita itu mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka tidak nyaman. Contohnya,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, walaupun tidak pakai hukuman, tapi biasanya dengan cara verbal. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kan muridnya merasa nggak nyaman kan? Nah itu yang dinamakan kita guru berada dalam kontrol memberi rasa bersalah kepada siswa. Kemudian yang ini kontrol teman. Teman itu kita dengan siswa itu dekat. Saya juga pernah posisi guru yang ini walaupun tidak menyadari dekat dengan siswa, siswa dekat dengan kita, tapi kok kayaknya nggak ada batasan. Kayak gitu. Dianya kan kayak suka-suka mereka akhirnya karena kita terlalu lembek terhadap mereka seperti itu. Kemudian kalau ada tugas mereka itu terkesan seperti nanti aja lah kan ibunya enak kayak gitu, padahal kok seperti ini jadinya. Padahal kita tidak ingin menjadi seorang penghukum, kita itu inginnya menjadi teman kepada mereka, tapi malah iya sekarang itu generasi sekarang itu kan dikerasin sawah, dilembutin serba sawah kayak gitu. Kemudian lanjut pemantau. Nah kalau pemantau ini itu mengawasi. Jadi kita itu bisa menjadi teman, tapi ya harus ada batasan-batasan tertentu. Mereka tidak boleh terlalu dengan kita. Jadi saat kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka itu mau seperti pada dasarnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa pertanyaan yang diajukan? Misalnya dia melakukan kesalahan. Kalau teman tadi kan, yaudah, jangan lagi ya. Tapi kalau pemantau, kamu tahu kan aturannya apa? Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Itu perbedaannya. Seorang pemantau sama yang mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya, polisinya akan menggunakan stiker, catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari mulut respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini yang diharapkan sebenarnya. Kita itu menjadi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut diragukan. Jadi saat kita sudah menjadi manajer, anak tadi tidak perlu lagi kita Mustafa, enggak. Karena oleh kita sudah mendekati dengan cara yang baik, mereka akan memiliki kesadaran tersendiri. Nah itu tadi yang motivasi intrinsik. Oh kata ibu kalau ada sampah diambil kemudian dibuang ke sampah. Nah seperti itulah posisi yang seharusnya dan diharapkan dari modul 1 ke 4. Walaupun sulit, perlahan-lahan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian dimanage, mungkin diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kita itu tidak serta-merta selalu memberikan nasihat, tapi memberikan kesempatan untuk dia solusi apa nih? Menurut kamu gimana? Jangan masuk dari kita terus kan, nanti dianya nggak terbiasa untuk menjadi mandiri. Kalau sudah memikirkan sesuatu, ya harusnya seperti
jadi sangat sulit dan memerlukan proses yang lama sekali. Kalau pengajar praktis saya itu kan awalnya CGP juga, sekolah CGP. Terus saya bertanya, Pak, berapa lama sih Bapak bisa menerapkan disiplin positif? Gak apa-apa, pelan-pelan. Pokoknya tanamkan dalam diri ibu bahwa kita itu bisa merubah diri sendiri. Kemudian saat kita bisa berubah, kita bisa mengajak orang lain. Bu, gak usah seluruhnya bu, kata Dewi. Susah. Cari yang satu frekuensi, yang sepemikiran ya, satu frekuensi yang mau diajak berubah kayak gitu. Kalau yang nggak mau diajak berubah ya udah. Kalau kita itu bisa kan seperti yang di awal, kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Tidak mau kita paksa, kita jengkel, ujung-ujungnya musuhan. Benar itu kan? Itu sangat tidak etis terjadi di dalam lingkup sekolah. Jadi dekati aja dulu teman yang akrab. Yuk kita kayak gini, itu kata bapaknya. Kalau ibu Dewi gitu, Pak pengajar pelatih, masih dapat. Ayo kita gini ya. Nah akhirnya dia ini mau membujuk kawan yang selanjutnya itu mau ya udah apa. Kemudian dari sehari-hari mungkin kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Sekali lagi anak-anak itu beragam karakter dan kita tidak bisa satu-satu memasuki diri anak-anak itu kan. Apalagi mereka yang misalnya sudah terbiasa di rumah dengan kekerasan, kalau kita lembek mereka yang keenakan karena di rumah mungkin biasa keras seperti itu. Jadi diharapkan dari tujuan akhir modul ini sebenarnya itu agar kita mencapai posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif yang mendatangkan. Tidak ada lagi terjadi bullying di antara mereka. Apalagi kasus bullying itu luar biasa sekali. Itu karena mereka tidak meyakini bahwa seharusnya kita itu saling menghargai, bahwa mereka itu harusnya tidak apa-apa berbeda pendapat, tapi kan bedanya. Nah, ini adalah segitiga restitusi yaitu segitiga restitusi ini dilakukan apabila anak melakukan suatu kesalahan. Kemudian ini proses dialog yang harusnya kita tangani. Yang pertama itu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada mulai dari dasar kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa penjelasannya ini? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kan kalau di kurikulum Merdeka biasanya kita diagnosa awal, kalau
latar belakang keluarganya seperti apa, ininya apa, dan seperti itu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dia nggak mau belajar, kita kritik terus-terusan, apakah dia akan berubah? Tidak, malah dia semakin tertekan. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Gak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan kita yang dulunya ya. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini maksudnya itu biar anak tadi mau mengungkapkan. Dia kan biasanya tutup mulut, kamu sih kamu kayak gini terus. Kalau kita keras ya, tapi kalau kita awali dengan buat salah tidak apa-apa, gitu. Wajar kok orang pernah buat salah, itu juga pernah buat salah. Kita stabilkan dulu dirinya, stabilkan identitas tadi. Kemudian tahap yang kedua itu, mengapa demikian? Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Seperti kita kalau lagi marah dengan anak, tidak bisa berpikir rasional, sama seperti mereka juga. Nah, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke kesuasaan hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit dilakukan bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencapai penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau melakukan sendiri. Sudah di rumah kena marah, di sekolah kena marah, pasti dia kalian siapa nggak, bukan salah aku kayak gitu. Dia itu ingin melindungi dirinya sendiri. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, tadi yang segitiga kesini itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pasti memiliki tujuan. Validasi itu kita menanyakan alasan. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa kok melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata kamu tidak melakukannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya ada temannya mau berburu sesuatu kan, nah hasil telah kita stabilkan, kemudian kita validasi tindakan dia yang salah tadi dengan menanyakan alasan. Kemudian yang terakhir, kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harusnya melakukan tindakan seperti ini. Dan biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru yang memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan.
Jadi kalau oh ya ampun ya ternyata guru itu ini apa ngerti dengan kondisi aku kayak gitu. Akhirnya dia berangsur-angsur berubah. Yang terakhir, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika yang langkah pertama tadi dia udah stabil, kemudian kita menanyakan alasan, yang terakhir saat dia udah mau mengungkapkan yang semua yang terjadi, kita tanyakan keyakinan apa yang kita percaya. Kamu tahu kan tadi salah. Nah, kamu tahu nggak keyakinan yang kita keyakini itu seperti apa? Seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau kelas yang seperti apa sebenarnya? Oh bu, yang kayak gini, anak-anak itu harusnya jangan ngejek-ngejek, kayak gitu kan? Oh ya sudah, berarti kita nanti buat keyakinan kelas bahwa di dalam kelas harus saling menghargai. Seperti itu. Nah, itu tadi memvalidasi jika anak terdapat melakukan kesalahan. Oke, ini ada sebuah kata-kata, hai guru. Semoga ke depan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita tidak bersaing dengan siapapun, tapi kita bersaing dengan diri kita sendiri menjadi lebih baik daripada di masa lalu. Dari masa lalu menuju baik lagi di masa depan. Orang lain bilang apa terserah, bodo amat. Kita tidak bersaing dengan mereka, kita bersaing dengan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi guru yang menyenangkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Oh ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada satu orang guru yang ingin menyampaikan pendapat atas apa yang sudah telah saya paparkan ini. Bu Sri. Penyajian pemaparan cukup baik ya. Saya juga terima kasih atas pemasukan yang telah disajikan kepada kami. Kami tidak bisa mencontoh hal-hal yang baik itu untuk kami salurkan, untuk kami paparkan kepada teman-teman kami yang lain. Mungkin itu saja kata-kata saya. Baiklah, ibu-ibu guru hebat, terima kasih telah menjelaskan paparan dari saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Dewan Guru di SD yang kita cintai ini, terkhusus untuk kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi atau pengintasan materi guru penggerak yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Dan di selanjutnya itu kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam kelas yang bermacam-macam murid itu kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Semoga ke depan kita bisa terus menjadi guru yang disiplin, yang bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, dan semoga kita selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalian tahu apa keyakinan kelas itu? Apa? Ya, ada sesuatu hal di dalam kelas yang kalian tidak boleh melanggarnya. Kalau dilanggar akan mendapatkan konsekuensi. Siapa yang mau memberikan pendapat kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat hari ini? Ya, jangan mencontek. Satu, jangan mencontek. Kemudian yang kedua apa? Jangan tidur. Jangan tidur. Kemudian jangan makan. Jangan makan. Ini di kelas ya. Apalagi? Jangan terlambat. Oke, jangan terlambat. Terus tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Apalagi? Tidak boleh berkelahi. Ya, tidak boleh berkelahi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Apa, Resta? Tidak boleh membuli. Oke, bagus sekali ini ya. Tidak boleh membuli. Membuli itu kan boleh, maksudnya membuli itu bisa saja dengan ucapan, ngejek, atau dengan tindakan, mengkasari teman. Nah, karena ini masih berupa kalimat negatif, ini kalimat negatif, jangan tidak itu kalimat negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau jangan mencontek, kalimat positifnya apa? Mengerjakan tugas secara mengerjakan tugas sendiri. Artinya jangan mengerjakan tugas sendiri. Nah, kalau jangan tidur di kelas, kata jangannya itu kita buangkan, berarti tidak, nggak boleh pakai tidak juga, berarti harus fokus. Ya, harus fokus saat belajar. Oke, yang ketiga jangan makan. Bagus, makan saat istirahat. Ya, itu artinya kita tidak boleh di kelas, harus jam istirahat. Yang keempat, kalau jangan terlambat apa nih kalimat positif? Betul, bagus sekali. Datang tepat waktu. Pintar ya. Kemudian yang keempat, 5, kalau nggak boleh bawa HP. Iya, kalau tidak boleh membawa HP apa nih kalimat ininya? Kita buat aja menaati peraturan ya. Kan sekolah punya peraturan kalau tidak boleh bawa HP. Kita tulis aja menaati peraturan sekolah. Apalagi kalau 6, tidak boleh berkelahi. Hah? Berteman dengan baik. Oke, berteman dengan baik. Nah, itu kalian sudah bisa menawar ya, dari kalimat negatif ke positif. Kalau tidak boleh membuli. Kalau tidak boleh membuli berarti kita harus saling menghargai. Misalnya ada teman kita yang badannya kurus, jangan mengejek kalau dia itu badannya kurus, gitu maksudnya ya. Berarti kita harus menghargai dia. Mungkin dianya memang nggak doyan makan, atau memang sudah dari situnya. Apa tadi kata Ibu? Ya, saling menghargai. Oke, bagus. Nah, dari 7 peraturan ini, dari kalimat negatif sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Sekarang ada namanya tabel. Tabel T dan tabel Y. Tabel T itu bentuknya seperti ini. Isinya apa? Isinya itu adalah yang nampak. Yang nampak itu berarti yang kelihatan. Kemudian yang satunya yang tidak nampak.
Tidak nampak. Kalau jangan mencontek, berarti yang nampaknya itu adalah kita sedang mencontek. Bagus. Dan tidak nampaknya itu berarti Tidak tahu. Kita tidak tahu kalau dia tidak. Ya benar. Ya betul. Tidak tahu. contek. Nah, kemudian ada yang ini sampel satu ya. Kemudian ada yang namanya tabelier. Tabelier itu di sini yang di atasnya adalah terlihat, kemudian yang ini terdengar, kemudian ini terlihat, terdengar, kemudian satunya itu yang dilakukan. Jadi nah, kalau kita sudah berpikiran positif, biasanya kita akan mendengar kalimat positif kan? Contohnya apa kalimat positif? Woi, jangan kayak gitu. Nah, berarti itu bukan kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa misalnya? Bisakah kamu bantu aku? Kayak gitu ya. Bisa ya. Tolong bantu saya. Atau misalnya kayak yang ini, berteman dengan baik. Boleh pinjam pena? Itu yang terdengar kan? Boleh pinjam pena. Nggak boleh langsung serobot ambil, nggak tahu itu pena siapa ya, paham kan? Nah, kemudian apa yang terlihat kalau kita ini orang yang baik? Kalau ini tadi kelihatan ya, mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Oke, nah sekarang yang dilakukan apa? Kalau bersih-bersih kelas, menyapu, tidak menghargai, kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas, Nah, yang terakhir itu ada tugas guru. Kira-kira tugas guru apa, Nak? Mengajar. Oke, mengajar. Apa lagi? Mendidik. Kemudian memberi tugas. Memberi tugas itu ya, misalnya memberi tugas latihan. Oke, kalian sudah paham. Kemudian kalau tugas siswa? Ya, betul. Nah, kalian sudah tahu tugas kalian itu adalah belajar. Ibu yang ngajar, kalian belajar. Kemudian apa lagi tugas siswa? Menghargai guru, betul. Menghargai guru, apa lagi? Mengerjakan tugas. Ibu guru memberi tugas, kalian mengerjakan. Oke, bagus. Nah, yang terakhir, kalau bukan tugas guru, apa bukan tugas guru? Main. Boleh. Main memang bukan tugas guru. Terus apa lagi? Hah? Apa yang bukan tugas guru, Nak? Piket kelas. Maksudnya membersihkan kelas ini. Oh, ini harusnya tugas siapa? Tugas siswa ya. Oke. Piket kelas. Siapa lagi? Yang bukan tugas guru. Hah? Diajar oleh siswa ya, kebalikannya ya. Oke ya, cukup ya. Oh iya, satu lagi yang bukan tugas guru itu adalah memerintah maksudnya memerintah sekehendak hati, misalnya kayak Helisa naik atap. Nah, itu bukan tugas guru ya. Memerintah sesuka hati. Nah, kalau yang bukan tugas siswa apa, Nak? Mengajar. Ya, siswa mengajar. Apalagi? Marahi teman. Oh ya, bagus. Itu bukan tugas siswa ya, memarahi teman. Dia orang tuanya saja yang memberitahu, atau guru. Memarahi teman. Oke. Dan sebagainya. Apa kalian paham? Paham. Nah, kalau kalian sudah tahu ini adalah apa namanya tuh keyakinan kelas kita, pasti kalau kalian melakukan akan ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensinya
akan kita pikirkan bersama-sama. Hari ini kita cukup membuat keyakinan kelas dulu. Bapak kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.